Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan menghitung rasio Gini ya, ketimpangan, tolak ketimpangan. Presiden Jokowi juga memperhatikan bahwa untuk mengatasi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, Buya Abbas pernah memberikan kritik yang keras tentang ketimpangan nasional ini. Di Amerika, di belahan dunia yang lain, Eropa, Australia juga terjadi ketimpangan ya. Indonesia ketimpangan ekonominya, kesenjangan ekonominya itu sekitar 0,38. Nah, lalu artinya apa? Kan pertanyaannya gitu, artinya apa? Maknanya. Kalau 0,38 itu maknanya apa? Nah, ini yang Pak Manapik coba buatkan ya. Maknanya adalah ada berbagai macam cara untuk memaknainya. Ini kita 0,384, 0,381 gitu ya, sekitar 0,38. Ini Pak Manapik buat. Ya. Untuk memaknai ini, kita ada di 0,38 itu memang pada kondisi di sini G. 0,375 sampai 0,5 menurut kelompok klasifikasi yang Paman buat itu adalah buruk. Nah, kita mestinya turun sedikit, kan 0,38 ya, menjadi 0,35 gitu aja. Ini masuk posisi kuning ya, sedang. Nah, kenapa buruk? Nah, ini sebenarnya kalau dari rasio Gini sendiri nggak bisa disimpulkan. Nah, Paman mengubah ke nilai ketimpangan. Nah, baru bisa. Ya, karena kita di atas 2,2. 2,25, 2,22, sekitar segitu. Artinya apa, Paman? Nah, nanya artinya lagi ya. Kalau ada yang mengartikan, misalnya begini, 0,38. 0,38 rasio Gini atau sama dengan 38%. Lalu artinya adalah 1% penduduk. Nah, ini 1% penduduk kemudian menguasai 38% kekayaan. Misalkan 38% kekayaan. Ini nggak bisa. Ini salah. Ya begini salah ya. Ini nggak bisa. Kalau dari Gini tidak bisa dibuat seperti itu. Dari rasio Gini nggak bisa. Harus punya data yang lain. Jadi ketika Buya Abbas menyatakan 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan, itu nggak bisa. Dari rasio Gini nggak bisa ya. Oke, kita kembali. Kalau di 0,38 itu Pak Manapik ya kira-kira porsinya ini menjadi 6% lah kira-kira. Atau 7% lah Pak Manapik ya. Misalkan kita ambil 7%-nya. 7% itu artinya gimana Pak Man? Artinya gini, Indonesia itu kan pendapatannya kira-kira 5 juta rupiah per bulan. Ini rata-rata ya ini saya. 5 juta rupiah per bulan. Gajinya ya. Tapi ini per kapita. Per kapita itu gimana? Per kapita itu per orang. Sehingga kalau satu kakak itu ada 4 orang, jadi satu keluarga ya, kartu keluarga, ada 4 orang, maka menjadi 5 juta kali 4, jadi 20 juta. Jadi seorang ayah kalau bekerja, itu penghasilannya rata-rata di Indonesia 20 juta per bulan, per keluarga. Lumayan kan? Ya, jadi Indonesia itu kalau rata-rata memang lumayan. Kita memang menengah atas ya. Nah, hanya saja karena ini tadi kita di kisaran 7% ini, kita sehingga orang termiskin, 25% orang termiskin, yaitu ada 50 juta orang, 50 juta orang, itu penghasilannya hanya 7%. Kita kisaran 7% dari 20 juta. Berapa? Yaitu 1,4 juta atau 1,5 juta lah. Ini untuk 4 orang, kan satu keluarga untuk 4 orang. Jadi orang miskin di Indonesia itu kira-kira kisarannya adalah sekitar 1,4 juta atau 1,5 juta gajinya untuk satu keluarga 4 orang. Masih ngeri nggak? Perlu ditingkatkan nggak? Ya perlu ditingkatkan. Tapi tadi rata-ratanya Paman 20 juta itu udah bagus nih, 20 juta ini. Iya, 20 juta ini sudah bagus. 20 juta ini udah bagus kan? Menengah atas. Seandainya kita bisa misalnya menggeser di posisi G-nya 0,2 ini, berarti kan ini 50% sampai 33%. Ya, orang miskin. Apa yang terjadi kalau kayak gitu? Kita
33% orang miskin itu. Kalau pemerataannya lebih bagus. Nah, 33% kali 20 juta. Sekitar 6,6 juta atau paman bulatkan 7 juta. Jadi, kalaupun Indonesia itu tidak lebih maju, misalnya sama ekonominya, tapi lebih merata, maka penghasilan orang miskin itu 7 juta per bulan untuk per keluarga. Loh, lumayan kan? Lumayan, ya. Bandingkan kalau tadi cuma 1,4 juta. Ini kondisinya tetap cuma lebih merata. Bagaimana menurut Anda? Silahkan kalau ada pertanyaan, ada komen-komen, silahkan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.